Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya ya, kelas 11 IPS, baik kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Bagaimana nih kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu doakan juga semoga kalian semua tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kalian bertemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Tentunya kalian sekarang sudah naik ke kelas 11 dan kita akan membahas sosiologi lebih dalam mengenai sosiologi. Nah, pada pembahasan kali ini apa sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari itu yaitu tentang kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, pertemuan kali ini juga yang kita akan bahas dari kelompok sosial itu mengenai pengertian kelompok sosial, terus ada dasar pembentuk kelompok sosial, ada kriteria kelompok sosial, ada syarat kelompok sosial, ada ciri-ciri dari kelompok sosial, dan yang terakhir itu adalah manfaat dari kelompok sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu membahas mengenai kelompok sosial, alangkah baiknya jadi kalian tuh jangan hanya melihat video yang ibu tayangkan, tetapi kalian juga harus menyiapkan buku catatan kalian dan kalian juga harus menulis hal-hal penting atau pokok-pokok penting yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Setelah kalian menyiapkan buku catatan kalian, kita akan mulai pada pembelajarannya. Dimulai dari pengertian kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu kan? Kita pasti sering menemukan kelompok sosial. Pasti ada di dalam masyarakat itu suatu kelompok sosial. Nah, di sini ada 3 tokoh yang menyatakan atau mendefinisikan apa itu kelompok sosial. Pertama itu ada Paul B. Horton, di mana menurut beliau kelompok sosial adalah kumpulan manusia secara fisik. Jadi kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang atau sekumpulan manusia yang ada pada suatu tempat gitu kan, ada pada suatu lingkungan. Itu yang dikatakan kelompok sosial menurut Paul B. Horton. Yang kedua ada kelompok sosial menurut Robert K. Merton, di mana beliau mendefinisikan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi dengan pola yang telah mapan. Nah, beliau mendefinisikan atau menjelaskan bahwa kelompok sosial itu tidak hanya sekumpulan orang, tetapi harus ada interaksi di dalam kelompok sosial tersebut. Dan yang terakhir menurut Surjono Sukanto, beliau mendefinisikan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan memiliki kesadaran untuk saling menolong. Jadi menurut Surjono Sukanto ini mendefinisikan kelompok sosial itu lebih luas. Tidak hanya sekumpulan manusia, tidak hanya sekumpulan manusia itu saling berinteraksi, tetapi harus saling mempengaruhi. Nah, dari kelompok sosial itu, di mana setiap manusia itu, setiap anggota kelompoknya itu harus saling mempengaruhi, harus memiliki kesadaran bahwa mereka itu anggota dari kelompok itu, harus ada sikap saling menolong, saling berhubungan, dan hidup bersama. Kalau menurut Surjono Sukanto. Nah, jadi keterkaitan dan ketergantungan antara manusia satu dengan yang lain itu mendorong manusia untuk membentuk suatu kelompok di dalam masyarakat atau yang kita kenal sebagai kelompok sosial. Nah, kan kalian tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling bergantung terhadap orang lain dan tidak bisa hidup secara sendiri. Nah, dari definisi para ahli yang ibu kemukakan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki. Lanjut ya. Nah, di sini ada suatu gambar. Nah, ibu memberikan gambar yaitu suatu contoh keluarga.
Nah, jadi keluarga juga bisa dijadikan sebagai salah satu contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kalian pasti mempunyai keluarga, tentu itu bisa juga dikatakan sebagai kelompok sosial yang mudah kalian temukan atau mudah kalian lihat keberadaannya di dalam suatu masyarakat. Nah, selain keluarga juga di sini ada beberapa gambar lain yang menunjukkan contoh kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama itu ada kelompok etnis atau menurut kebudayaan. Yang kedua ini ada keluarga seperti yang tadi. Yang ketiga ini ada kelompok pemain sepak bola. Yang keempat ini ada kelompok apa ini namanya? Kelompok sepeda ya, kelompok pencinta sepeda. Terus ada kelompok petani dan ada kelompok ini ibu-ibu sedang berolahraga atau orang-orang sedang berolahraga. Nah, dari gambar yang ibu lihat atau ibu sampaikan ini kepada kalian, apa sih dasar dari pembentukan kelompok tersebut? Ada yang tahu nggak dasar dari pembentukan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat? Jadi, faktor pembentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat itu didasarkan oleh 4 faktor. Yang pertama itu ada kesamaan kepentingan. Yang kedua ada kesamaan keturunan. Yang ketiga ada kesamaan daerah. Yang keempat didasarkan pada kesamaan ciri-ciri fisik. Nah, dari persamaan-persamaan itu menimbulkan atau menciptakan kelompok-kelompok sosial tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dari adanya persamaan-persamaan tersebut, maka timbul kelompok sosial di dalam masyarakat. Karena pada hakikatnya manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mungkin hidup tanpa berkelompok. Kelompok sosial juga merupakan faktor utama yang akan memampukan manusia atau individu untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana wajarnya. Nah, dalam kelompok sosial itu akan terjadi saling tukar-menukar pengalaman di antara para anggotanya yang terjadi di dalam kehidupan, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian individu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Yang pertama itu bahwa kelompok sosial itu pasti memiliki pola interaksi. Nah, interaksi yang berlangsung ini bisa secara fisik, nonverbal, emosional, dan sebagainya yang merupakan salah satu sifat dari kehidupan kelompok sosial yang ada. Kriteria yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota dari kelompok. Jadi, pihak atau individu yang merupakan bagian dari kelompok itu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut. Dan kriteria yang terakhir, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Jadi selain kesadaran dalam diri dia, harus diakui oleh anggota kelompok yang lainnya. Itu ya. Nah, selanjutnya ada syarat pembentukan kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama itu adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, syarat yang kedua itu ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Hubungan timbal balik ini adalah hubungan interaksi. Adanya interaksi di dalam kelompok sosial tersebut, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung, interaksi fisik, nonverbal, emosional, dan sebagainya. Syarat yang ketiga adalah adanya suatu faktor yang dimiliki bersama. Nah, faktor tersebut bisa berupa persamaan kepentingan, persamaan tujuan, persamaan ideologi, persamaan agama, dan hal lainnya yang menyebabkan hubungan di antara kelompok sosial tersebut bertambah erat dan timbul atau muncul perasaan sebagai satu kesatuan di dalam kelompok sosial yang bersangkutan. Syarat yang keempat yaitu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku yang dapat membedakannya dengan kelompok lain, di mana pada suatu kelompok sosial itu biasanya mempunyai struktur. Nah, ini berarti bahwa di dalam kelompok sosial itu memiliki peran, norma, dan hubungan di antara anggota kelompoknya itu diatur secara jelas.
Nah, syarat yang terakhir yaitu bersistem dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diketahui serta disepakati bersama di antara anggota kelompoknya. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini terdapat 5 ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan dengan kelompok sosial lainnya. Jadi, suatu kelompok sosial itu tidak dapat disamakan atau kita tidak bisa menyamaratakan suatu kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, tetapi mereka itu mempunyai sesuatu yang khas yang dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ciri yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Jadi pada kelompok sosial ini biasanya tiap anggotanya yang tergabung dalam kelompok sosial lazimnya memiliki beberapa tujuan yang sama ataupun alasan yang sama. Nah, ini bisa juga dikatakan atau dikenal sebagai tujuan bersama yang seringkali menjadi faktor pemersatu kelompok. Ciri yang ketiga yaitu tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Jadi, dalam kelompok sosial ini tentu memiliki struktur sosial yang jelas yang mengatur anggota kelompoknya. Ciri yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Maksudnya, peran dari masing-masing anggota ini disesuaikan dengan kedudukan serta kemampuannya. Nah, ciri terakhir, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma yang mengatur peran anggota. Jadi, di dalam kelompok sosial itu ada norma-norma atau aturan-aturan yang dirumuskan sebagai hal yang dapat mengatur perilaku anggota kelompoknya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat, baik manfaat bagi individu maupun manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, Ibu akan terlebih dahulu membahas manfaat kelompok sosial bagi individu. Kelompok sosial bagi individu itu bisa bermanfaat sebagai sarana pendidikan. Seperti kalian ini masuk di sekolah itu sebagai kelompok-kelompok sosial. Ada kelompok IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Itu bisa juga dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, kalian masuk ke dalam kelas-kelas itu untuk apa? Untuk mendapatkan pendidikan di sekolah, gitu kan? Contoh manfaat kelompok sosial sebagai sarana pendidikan. Kelompok sosial bagi individu juga dapat bermanfaat sebagai sarana menjalin hubungan sosial. Karena manusia ini selalu memiliki hasrat untuk menghubungkan dirinya dengan individu lain. Karena manusia ini merupakan makhluk sosial, makhluk yang ingin terus saling berinteraksi dengan orang lain, makhluk yang membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Jadi kelompok sosial ini dijadikan sebagai sarana untuk bersatu dengan individu lainnya agar tercipta kekuatan bersama. Kelompok sosial bagi individu juga yang terakhir dapat bermanfaat sebagai sarana pemecahan masalah. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kelompok sosial ini dijadikan sebagai sumber informasi tentang dunia dan diri anggota kelompoknya itu sendiri. Dalam hal ini, anggota kelompok dapat memberi informasi tentang beragam hal, termasuk membantu memahami diri dan perspektif yang berbeda atau dalam mengatasi pemecahan masalah yang dialami oleh individu tersebut. Sedangkan manfaat kelompok sosial bagi masyarakat itu yang pertama sebagai pembentuk struktur sosial di dalam masyarakat. Tentu bahwa masyarakat itu harus memiliki struktur sosial yang jelas. Nah, struktur sosial ini merupakan sebuah tatanan dalam kehidupan masyarakat, di mana struktur sosial ini adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, baik kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat. Manfaat yang kedua sebagai pembentuk nilai dan norma di dalam masyarakat. Tentu dengan adanya kelompok sosial ini pasti ada nilai, norma, aturan yang dapat mengatur tingkah laku dari anggota kelompoknya yang bersangkutan.
Dan yang terakhir, manfaat kelompok sosial bagi masyarakat ini dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan sosial bagi anggota kelompoknya. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai kelompok sosial pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kalian sehingga dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Ibu juga meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.